Shalom saudara ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu saudariku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, amin. Amin. Kita boleh datang ke tempat ini karena Tuhan baik, amin. Amin. Sungguh kita bersyukur karena penyertaan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Semua karena perlindungan Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Pagi hari ini mari kita mau bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan buat di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Tuhan baik, Tuhan baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa kita ada di tempat ini karena kemurahan-Nya, karena kebaikan Tuhan. Kita boleh ada di tempat ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita pujian mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Syukur. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Kita mau katakan oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kita mau katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku
kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang menjadi sandaran di dalam hidup kami. Saatnya kami datang Tuhan, biar kami boleh layak di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian kami menaikkan sembah kami. Biarlah itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menyucikan. Pada pagi hari ini, bagaimanapun keberadaan kami, hati kami yang datang dengan pergumulan, hati kami mungkin ada yang sakit saat ini Tuhan, di dalam fisik di antara kami. Tuhan yang menjadi jawaban, Tuhan yang menjadi kesembuhan di dalam anak-anak-Mu Tuhan, untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang luar biasa, Allah yang bertata di atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami, ujian kami lebih lagi hanya bagi-Mu. Yang sakit boleh disembuhkan, yang penuh dengan pergumulan apapun Tuhan tolong dan memberikan jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus Engkau bekerja dengan sempurna dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudariku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita berikan salam satu dan yang lain ya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena Dialah kita boleh bermazmur di dalam Dia. Yes. Haleluya. Mari kita puji katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Itulah dasar untuk kami percaya kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung, batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah.
kita mau lebih lagi menyembah Dia, amin. Amin. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya Engkau Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Engkau Tuhan yang kami andalkan di dalam hidup kami. Di saat-saat ini Tuhan kami percaya iman kami kepadamu menjadi tantangan di dalam hidup kami. Saat keadaan yang tidak menentu, saat kondisi yang tidak menentu, masihkah kami mau percaya dan beriman kepadamu? Karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Hanya Tuhan yang menjadi jawaban di dalam hidup kami. Mari kita mau lebih lagi percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Dialah yang berkuasa di atas hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan yang setia, waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Roh Kudus Engkau sedang melawat kami. Karena itu Roh Kudus Engkau akan terus menolong menjamah hati kami. Sehingga sepulang kami nanti dari tempat ini, kami tidak akan pulang dengan hati yang hampa. Kami akan pulang dengan sukacita, berkat yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Roh Kudus Engkau akan mengurapi setiap hati kami, setiap pendengaran kami. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu, kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Roh Kudus akan menolong kami. Kepadamu kami serahkan doa ini, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, senang sekali dapat menikmati kebersamaan pada pagi hari ini, dan terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk saya dapat melayani pada pagi hari ini. Satu kehormatan tentunya bagi kami, dan saya datang lengkap dengan anak, putu, menantu, semuanya kami bawa, dan kami senang dan sangat berterima kasih kepada anak-anak yang telah ada bersama-sama pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara sekalian, keindahan kasih sejati. Ini yang saya mau berbagi kepada saudara, keindahan kasih sejati. Peristiwa yang terjadi belakangan ini, khususnya yang di Jakarta, saudara, Bapak Ibu orang Jakarta, kami orang daerah, nonton saja. Saudara yang di Jakarta, peristiwa yang terjadi belakangan ini menunjukkan kepada kita betapa gersangnya hati manusia dan rasa haus. Mereka menabrak sana, nabrak sini, dan berjalan di dalam kegelapan. Mereka sungguh membutuhkan kehadiran gereja. Orang-orang percaya amat sangat diharapkan agar mereka dapat menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan ini. Amin. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kepada saudara untuk membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam surat Kolose pasal 3. Surat Kolose pasal 3 ayat 12, 13 dan 14. Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12, 13 dan 14. Saya akan membacakan ayat ini, dan saya mengundang untuk ibu bapak semuanya kita akan berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya akan membaca ayat yang genap mulai 12, dan ibu bapak akan membaca ayat yang ganjil, ayatnya yang ke-13 dan berikutnya saya ayat 14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Silakan duduk. Hari ini masih harus sedikit agak bersabar, karena yang ngentikani oleh Pak Gembala suruh datang ke sini rada kurang sempurna. Ini manusia yang tidak sempurna, dan yang salah yang dahului itu bagaimana saya juga nggak tahu ini. Puji Tuhan. Saudara sekalian, untuk menjelaskan tentang ayat-ayat yang sudah kita baca ini, Paulus sedang ingin menyampaikan kepada kita semuanya agar kita dapat memperhatikan baik-baik. Kasih harus dikenakan. Kenakan kasih. Sama seperti orang menggunakan pakaian. Saya pakai jas karena
saya akan melayani di kota Jakarta, jadi harus pakai jas, tapi nggak bisa pakai sendiri. Tadi di belakang saya dibantu oleh mbak saya yang mesti makaikan, bener ke, mengenakan. Ayatnya yang ke-12 ada 5K. Kenakanlah yang pertama, apa di sana? Kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Saudara sekalian, kasih itu akan dikenal dari jati dirinya sebagai orang percaya. Saudara dan saya yang di dalamnya telah ada kasih itu, maka orang akan mengenal dari pakaian yang kita kenakan. Misalnya dokter, orang akan mengenal, oh itu Pak Dokter, itu Bu Dokter. Putranya Pak Gembala menjadi seorang dokter, akan dikenal. Belum. Oh enggak jadi. Saya sudah mendoakan dari Ambarawa lama sekali itu. Oh enggak jadi, ya enggak apa-apa. Ada yang lebih baik daripada seorang dokter. Dokter akan dikenal dari pakaiannya. Oh itu Pak Dokter, itu Bu Dokter. Polisi akan dikenal dari seragamnya, dari pakaian yang dikenakan. TNI sama, dan lain-lain. Kasih dapat melindungi orang yang telah mempercayainya. Kalau kita membaca di dalam surat Tesalonika 5 ayat 8 mengatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbajulah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Saudara-saudara sekalian, mengapa kita perlu memiliki kasih? Karena kasih akan memproteksi, akan menguasai, akan menolong, membantu kepada kita sekalian, sehingga kita dapat mampu menjalankan hari-hari kita yang orang bilang dan faktanya memperlihatkan kepada kita bagaimana kondisi kita sekarang ini. Kita membutuhkan kasih, dan kasih itu akan memproteksi kita. Yang kedua, kasih itu akan menutupi dari ketidaksempurnaan kita. 1 Petrus 4:8 mengatakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara-saudara sekalian, kita tidak akan pernah dapat mengungkit-ungkit kesalahan orang ketika orang itu memiliki kasih. Tapi ketika orang itu tidak memiliki kasih, maka yang dulu-dulu bisa kita udah-udah, bisa kita bangkit-bangkitkan, kita bisa melakukan apa saja. Dan nanti kita akan sampai ke situ. Di negeri ini sedang mengalami seperti itu. Bagaimana cara kita mengembangkan kasih? Bagaimana Pak Pendeta, siapapun sering khotbah tentang kasih dan tentang kasih. Kemudian bagaimana cara kita dapat mengembangkan kasih? Ada 3 yang dapat saya catat. Yang pertama, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Kalau kita mau mengembangkan kasih, maka itu harus kita bangun untuk mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Galatia 6:2 mengatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kemudian ayat yang kita sudah baca di dalam ayatnya yang ke-13, itu bagian yang kedua, bersabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bersabar dan bersabar. Saudara sekalian, saya sedang mengalami hal ini. Saya dulu bisa lari, kenceng-kenceng bisa lari, apalagi saya agak punya perawakan tinggi, saya bisa lari. Tapi sekarang ini nggak bisa lari. Beberapa waktu lalu di Ambarawa, ada seorang jemaat ngomong kepada saya, Pak Paring, ini ada lomba, hadiahnya motor.
Lombanya apa Pak? Lombanya lari. Yang boleh ikut cuman Pak Paring sama Mbak Ramiati. Waktu itu Mbak Ramiati masih ada. Saya stroke, nggak bisa lari. Mbak Ramiati ini, Pak Petrus ini kenal sekali. Mbak Ramiati ini tunanetra. Kalau sudah berkembang seperti ini, maka saya akan bisa ngomong, Bapak telah melakukan sebuah penistaan terhadap orang yang lemah. Saudara sekalian, bersabar kamu seorang terhadap yang lain. Saya sedang menikmati apa itu namanya kesabaran. Menerima bagaimana anak-anak dengan sabar memberikan pelayanan kepada saya sebagai orang tuanya. Anak-anak begitu mengasihi kepada saya dan saya merasakan ponakan-ponakan semuanya sangat baik dan mengasihi kami, dan kami sedang merasakan, oh luar biasa ya, firman Tuhan itu sedang digenapkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengembangkan kasih ketika kita menjadi pelopor dari sebuah perdamaian. Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin. Ibu, bapak, saudara sekalian, saudara kita semua yang percaya kepada Tuhan disebut sebagai anak-anak Allah. Apakah kita akan menjadi marah ketika orang mengatakan, bagaimana Allah akan lahir, kemudian Allah lahir, ada yang melahirkan, siapa bidannya? Kita akan marah. Tidak perlu menjadi marah. Karena memang firman Tuhan mengatakan demikian. Dan ini perbedaan apa kata Alkitab dan apa kata orang. Orang yang tidak percaya akan mengatakan bahwa itu enggak benar. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Kalau Allah melahirkan, kemudian siapa bidannya? Ngerti kok gitu. Apakah kita akan marah dengan beliau? Enggak perlu menjadi marah. Karena dia tidak percaya. Dia tidak mengerti. Maka benar kata Tuhan Yesus, ampunilah Bapa dari segala kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Pak Habib mengatakan kalau Allah melahirkan, kemudian siapa bidannya? Ya ora apa-apa, enggak apa-apa. Ini Alkitab menyatakan kepada kita. Tapi stigma apa yang diberikan oleh Yesus? Ketika kita menjadi pelopor kasih, maka Alkitab akan menyatakan kepada kita. Alkitab telah menyatakan kepada saudara dan saya bahwa kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini stigma yang Allah berikan, berbeda dengan stigma yang diberikan oleh dunia ini. Ketika saudara menjadi orang percaya kepada Yesus, stigma apa yang saudara sering dengar? Apa yang sering saudara dengar? Saya ini dari kecil saya sudah mendapatkan stigma yang agak berat dan kurang menyenangkan. Waktu kami kecil, ketika saya dolan kepada tetangga-tetangga saya, bukan saja anak-anak yang sebaya dengan saya, tapi orang tua mereka membuat sebuah stigma juga yang sama. Apa yang mereka katakan? Paring, anak PKI. Paring, anak PKI. Dan itu menjadi sebuah stigma. Paring, anak PKI. Dan ini bukan sesuatu yang gampang untuk bisa tersingkirkan dari hati saya. Oh iya, saya anak PKI. Waktu saya pulang dan saya ngomong kepada orang tua saya, mbok saya, tadi pada memperolok-olok saya seperti ini. Orang tua saya mengatakan, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita ini orang-orang kuat, enggak apa-apa. Kita lebih mendekatkan kepada Tuhan. Waktu itu kami belum Kristen. Enggak apa-apa. Karena faktanya apa? Bapak saya tidak di rumah. Bapak saya ada di tempat tahanan, di penjara. Dan pernyataan yang dibuat, stigma yang diberikan, yang disandangkan bahwa bapak saya menjadi orang yang tidak bersih lingkungan. Dan anak-anaknya disebut paring,
anak PKI. Itu stigmanya. Setelah bapak saya pulang dari tempat tahanan, kemudian bapak saya memberitahukan kepada istrinya, kepada mertuanya, kepada anak-anaknya semua, termasuk kepada ibunya Mbak Wanti itu, bahwa ini yang benar. Ini yang benar. Selama aku ada dalam tahanan, ada seorang pendeta Amerika yang selalu datang di tempat tahanan itu dan memberitahukan tentang kebenaran firman Allah, dan ini yang benar. Dan ini kita harus percaya kepada yang satu ini. Dan yang satu itu adalah Yesus Kristus. Kami menjadi percaya kepada Yesus. Dia, orang tua kami, bapak kami, adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Bukan saja mencukupi kebutuhan finansialnya, tetapi dia bertanggung jawab tentang keselamatan bagi istri dan anak-anaknya. Memberitahukan bahwa ini yang benar. Orang akan diselamatkan ketika orang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kami telah menjadi percaya kepada Yesus, kemudian di desa sebelah itu ada kelompok, ada komunitas orang Kristen. Dan ketika ada seorang kaum di desa itu kayak lebih itu di sini mudin itu apa ya? Mudin itu perwakilan tokoh agama Muslim. Kalau ada orang mati yang biasanya yang menjadi pemimpin doanya itu. Kalau di sini nggak tahu ada atau enggak, ya ustadznya, ya setengah ustadz. Hanya karena bisa ngaji disebutkan sebagai ustadz. Kemudian bapak saya lihat bahwa ada ustadz itu baru pulang dari tempat kepala lingkungannya, terus bapak saya itu panggil namanya Prawiro namanya. Prawiro, ke sini. Oh iya Pak, terus budi. Nanggone kampungmu kan orang Kristen. Oh iya ada. Pendetanya ada di situ, ada. Suruh datang ke sini. Akhirnya dibawalah pendeta itu ke rumah dan akhirnya pendeta itu memberitahukan, meneguhkan kembali tentang apa yang telah didengar oleh bapak saya selama ada dalam penjara. Kami semua menjadi Kristen. Ketika kami menjadi Kristen, kami sekolah, stigma apa yang disampaikan oleh mereka, teman-teman saya di sekolahan, termasuk kepada guru-guru kami di sekolahan. Mereka ngomong apa? Murtad, kafir. Saudara sekalian, ini stigma yang diberikan kepada dunia ini. Ketika saudara mendengar, menerima di luar sana nanti, atau besok, atau sudah mengalami itu, dasar Cina, kafir, seperti yang suka Pak Ahok ngomong itu, apakah kita akan menjadi marah? Apakah kita akan menjadi marah? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika kita menjadi pelopor kasih, Alkitab mengatakan apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita tidak mendapatkan stigma yang dari Allah sebagai anak-anak Allah. Yesus mengatakan, kamu adalah anak-anak Allah. Kami di Ambarawa punya komunitas yang nama DKR, Dewan Kesehatan Rakyat. Kemudian sebelum muncul DKR, kami punya komunitas Persaudaraan Kasih Sejati. Dan kami sering ada hubungan dengan teman-teman kami yang di Jakarta, baik itu dari IKOHI yang menangani tentang korban anak hilang, baik itu peristiwa tahun 98 maupun korban-korban pelanggaran hak asasi manusia tahun 65. Bukan saja masalah-masalah PKI tadi, tapi masalah Tanjung Priok. Katanya ada kerusuhan Tanjung Priok, terjadi pelanggaran di Tanjung Priok, ada di tempat-tempat yang lain. Dan kami sering mendiskusikan itu bagaimana caranya. Dan belakangan kami mendiskusikan tentang stigma yang diberikan kepada tokoh masyarakat di Jakarta ini
yaitu Pak Basuki sebagai seorang penista agama. Kalau Pak Basuki sudah tua, memang menista menurut tuduhan mereka. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Nicholas, terus adiknya itu siapa namanya? Si Fani, adiknya lagi si Daud itu. Mereka mendapatkan stigma anak penista, anak penista. Sudah sekalian, memangnya kepenak mendapatkan stigma seperti ini? Enggak kepenak. Kami semuanya berkumpul dan kami mendoakan untuk memberikan peneguhan. Dan kami memperkuat bagi teman-teman kami yang ada di Jakarta ini, baik itu dari kelompok IKOHI, untuk bagaimana menjaga anak-anak ini agar tetap bersemangat menjalani perjalanan kehidupan mereka. Sekalipun stigma itu tidak bisa kita hindari, stigma itu tidak bisa kita lepaskan dari dirinya sebagai anak penista. Saudara sekalian, kita sama, saudara dan saya sama. Kafir, murtad, dan lain sebagainya. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan bahwa apa yang dikatakan oleh orang ternyata berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yesus mengatakan berbahagialah orang. Berbahagialah orang. Saudara akan disebut sebagai orang yang berbahagia, bukan karena punya jabatan. Saudara akan disebut sebagai orang berbahagia bukan karena punya harta benda yang amat sangat besar. Tapi kita akan menjadi orang yang berbahagia karena Yesus menyatakan bahwa kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan mari kita bangga. Kita berbangga karena kita adalah anak-anak Allah. Kita berbesar hati. Beberapa waktu lalu kami diskusi di Ambarawa, cukup agak seru karena ada kelompok yang agak menyerang sifatnya. Dari seorang anak Tuhan ini juga, ini anak Tuhan, orang di Jakarta. Si Ibu Ciptaning, sudah kau pernah mendengar tokoh satu ini, Ciptaning? Beliau ngomong apa dalam bukunya? Kami bangga menjadi anak PKI. Ini menjadi geger di bumi Indonesia ini. Karena tujuannya adalah Bu Ciptaning akan mendirikan kembali, akan melakukan gerakan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia. Dan itu geger di bumi Nusantara ini. Kami diskusi bersama-sama. Dan kami ada link dengan orang-orang ini. Dia Pitaloka dan lain sebagainya. Dan buku itu sedang menyatakan bagaimana pengorbanan dari seorang ibu yang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya. Bagaimana mereka bisa makan, bagaimana mereka bisa punya pakaian, bagaimana mereka bisa bersekolah, dan bagaimana kepedulian seorang ibu, seorang ayah baginya. Dan dia bangga dengan itu. Bukan masalah sebutannya yang diberikan anak kepada ayahnya, tapi kebanggaan terhadap orang tuanya yang telah memberikan bimbingan dan pemahaman dan mengajarkan kebenaran buat mereka. Dan Ibu Ciptaning adalah seorang yang sangat sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah takut. Pada pagi hari ini, kalau ada stigma yang kita terima, tuduhan-tuduhan iblis yang mengatakan, kamu sakit, kamu gak sehat, kamu terluka hatimu, kamu kecewa,
dan seolah-olah seperti nggak ada jalan keluar, datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Dan jangan pernah kita kalah dengan tuduhan-tuduhan setan. Saya ini sering mendengar tuduhan itu, Paring, kamu sakit, stroke nggak sembuh-sembuh, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapa. Dan saya hampir-hampir membenarkan itu. Tapi aku tahu bahwa Tuhan sedang mempromosikan kehidupan saya bagi orang-orang yang di sekitar kami. Puji Tuhan. Dulu kami menggembalakan jemaat sama dengan Pak Petrus ini. Kemudian kami tidak menggembalakan lagi karena kami memilih untuk menyerahkan penggembalaan itu kepada pimpinan kami, kepada BPD. Kemudian BPD tanya kepada saya, Pak Paring, kalau Pak Paring sudah tidak menggembalakan, kemudian Pak Paring meh ngopo? Loh. Kemudian apa yang akan Pak Paring lakukan kalau tidak menggembalakan? Memangnya hanya gembala saja yang bisa melakukan apa-apa? Saya ngomong begini kepada pimpinan kami, Bu, gembalaan itu temannya Pak Petrus ini, pimpinan kami ini. Bu, bukan akan, sudah kami lakukan. Dan sedikitnya ada 4 hal yang kami kerjakan dan sedang berjalan dan akan terus kami kerjakan. Yang pertama, saya melakukan pengobatan gratis di desa-desa yang jauh dari puskesmas. Yang kedua, kami melakukan donor darah bagi orang-orang yang rela menjadi relawan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Karena setetes darah itu sangat berarti buat orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga, khususnya kami ingin membantu orang-orang Muslim yang anaknya laki-laki dan mereka nggak kuat membiayai nyunat ke anak-anak, maka kami punya keinginan untuk menyunatkan mereka. Dan yang keempat, kami telah melakukan pelayanan, pendampingan dan menjadi ayah buat anak-anak disabilitas, anak-anak cacat, anak-anak hidrosipalus. Bapaknya malu, ibunya malu memperkenalkan anaknya karena kepalanya besar, hidrosipalus. Orang tuanya malu mengeluarkan anaknya karena anaknya polio, gak bisa jalan. Kemudian saya ngomong, gak apa-apa, mana? Suaminya ada di sampingnya, istrinya ada di sampingnya, dan saya ngomong, biarlah saya izin Pak Paring menjadi ayah buat anak ini. Pak Paring mau, saya mau. Tapi biar anak ini akan tetap saya titipkan di sini karena saya nggak punya rumah tinggal, rumah singgah buat anak-anak ini. Dan setiap minggu kami akan datang buat anak-anak, orang-orang disabilitas, orang-orang cacat, orang-orang yang nggak bisa jalan. Siapa yang akan memperhatikan mereka ini? Pak Gembala sibuk menginjil, sibuk menggembalkan jemaatnya. Dan saya melakukan 4 hal ini, dan puji Tuhan sampai hari ini kami sedang terus berjalan dan kami sudah hijrah ke Provinsi Banten dan pelayanan itu dilanjutkan oleh kader-kader kami. Kader-kader kami di bawah yang setiap tahun kami nyunat ke anak-anaknya orang. Di Ambarawa sekitarnya kalau nyunat ke 1 anak itu motong titik 1 itu ongkosnya 400.000. Padahal untuk motong titik 1 itu kan nggak cukup, hanya 400.000, butuh keperluan ini, keperluan itu dan seterusnya. Dan ketika kami melakukan yang pertama, dan itu sangat besar sekali animonya, sangat bagus sekali. Anak-anak Muslim, orang-orang Muslim pada mendaftarkan kepada kader saya yang ingin anaknya disunatkan. Kemudian kader saya tanya, Pak Paring, ini banyak sekali anak-anak yang daftar untuk disunat. Syaratnya apa? Apa? Syaratnya apa? Ya ini orang bersunat ya syaratnya ya belum sunat. Mengapa? Perlu bawa KTP enggak? Loh, yang sunat kan anak-anak SD, paling banter kelas 1 SMP.
Apakah mereka sudah punya KTP? Enggak perlu ada KTP. Yang penting mereka belum sunat dan mereka mau disunat, dan kita akan sunatkan mereka. Saya adakan sambutan kepada orang tua anak-anak. Kalau di desa, khususnya orang Jawa, kalau nyunat ke anaknya, yang datang itu bukannya bapaknya dan ibunya, buleknya datang, Mbah Kakung, Mbah Putri ikut datang karena ingin menyaksikan anaknya disunat. Jadi kami dipinjami gedung Dinas Perhubungan Nasional yang ada di Bawen, Terminal Bawen itu besar sekali, dan kami kumpulkan 2 kali lipat daripada ruangan ini. Kami kumpulkan orang tua anak. Syaratnya adalah orang tua anak kumpul bersama-sama, karena saya akan melakukan kegiatan gendurenan bersama, doa bersama. Kami panggilkan Ustadz, tapi sebelumnya saya ceramah tentang gereja, tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran Allah. Kemudian ada satu orang yang jenggot model kayak Pak. Setelah kami sedang berjalan, kami sibuk dengan dokter-dokter itu, dan dia kelihatannya kayak mau ketemu dengan saya, dan ketika saya keluar dari ruangan itu, dia mendekati saya. Mau ngopi? Saya tanya, kemudian, oh iya, boleh Pak. Ya, kita ada ke warung kopi, saya ngopi. Dan orang itu ngomong begini, kalau saya lihat, saya dengar, dia bilang, Pak paring rahmat. Kalau lihat namanya, Bapak Muslim ya? Iya. Tapi tak dengar sambutannya tadi, Bapak kelihatannya bukan orang Muslim. Iya, saya Kristen. Nah, saya sudah nebak dari tadi, pasti Bapak bukan orang Muslim. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan apa? Kasih itu akan dapat dikenal dari jati dirinya sebagai orang yang memiliki kasih itu sendiri. Orang yang percaya akan dikenal. Oh, itu orang Kristen. Oh, itu orang Kristen. Saya punya pengalaman yang agak sedikit lucu. Kami bersama Pak Petrus, mungkin Pak Petrus sudah lupa, sama-sama kuliah. Saya hanya datang nonton saja karena kebetulan saya sedang berkunjung ke Jakarta, kuliah. Kemudian pada kuliah itu teman-teman makan. Kami makan semua, sudah pada pesan, doa bersama-sama. Saya mimpin doa. Dalam nama Yesus, banter sekali doanya. Kemudian tiba-tiba ada orang sebelah, yang ternyata itu orang Kristen. Dan dia membayari semua yang kami makan di situ. Dilihat dari mana? Kelompok ini, komunitas ini masih orang Kristen. Dikenal dari bahasanya, dari pakaian yang dikenakan. Oh, dia Kristen. Saudara sekalian, berbanggalah, berbanggalah. Saya anak Tuhan. Amin. Saya anak Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Kasih itu yang memiliki Yesus Kristus, karena itu minta Roh Kudus agar memberikan kepada kita kasih. Tuhan, berikanlah kepada kami ini kasih. Berikanlah kepada kami kasih. Teman-teman yang tadi WL, silakan maju ke depan. Teman-teman musik, kita akan nyanyikan 1 kali dan kita akan berdoa. Mintalah anugerah Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku minta kasih-Mu memenuhi hati saya. Saya minta kasih-Mu Bapa. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu.
Bapa, Engkau menyaksikan setiap tangan yang terangkat. Amin. Kami membutuhkan kasih-Mu. Yesus. Kami perlu kasih-Mu. Amin. Kami perlu kasih-Mu. Kasih yang Kau miliki ada kasih yang sempurna. Amin. Dan Engkau akan menolong kami untuk kami dapat menjalani kehidupan kami saat kami di dalam kesulitan apapun yang kami alami. Ya, benar. Kasih-Mu cukup bagi kami. Amin. Kasih-Mu membalut hati kami dan menguatkan kami, dan akan dapat menegakkan kami untuk kami dapat mengatakan kami sungguh bangga, kami berbahagia, kami memiliki Yesus yang penuh dengan kasih. Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, selalu ada. Kau selalu ada Tuhan, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, di mana untuk firman yang sudah kami dengar, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, di dalam kasih kami Tuhan. Bila kami mau belajar bersama-sama untuk mengasihi lebih lagi, dan juga Kau berkati hamba-Mu Pak Paring, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi, bila kesembuhan daripada Tuhan yang Kau curahkan di dalam hidupnya Tuhan, Engkau lebih lagi Tuhan urapi dia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Sebentar kita akan memberi kepada Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan di amplop putih untuk persembahan Natal. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, amin. Kita mau satukan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di mana di akhir ibadah kami memberi kepadamu Tuhan. Biarlah pemberian kami Tuhan boleh menjadi alat dan bergunakan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini.
Berkatilah tangan-tangan yang memberi kepadamu Tuhan. Karena kami percaya saat kami memberi kepadamu, kami tidak akan kekurangan. Tapi berkat Tuhan terus dan melimpah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Haleluya. Amin. Untuk Bapak Ibu Saudariku bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan dan ada jaga jarak satu dengan yang lain. Kita angkat pujian mengatakan, nyatalah kasih-Mu. Haleluya. Amin. Kau tak pernah tinggalkan, Engkau selalu beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Janji-Mu selalu ada bagiku, selalu nyata dalam hidupku. Kau tak ingkari Tuhan, tak hindari, tepati janji, selalu nyata janji-Mu. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dengan janji-janji-Nya. Kau tak pernah tinggalkan, beserta di setiap langkahku. Kau selalu perhatikan seluruh kehidupanku. Kau Allah pelindungku, kepastian hidupku. Kau Allah pelindungku. Amin. Kepastian hidupku, janji-Mu selalu ada bagiku, selamanya dalam hidupku. Amin. Kau tak ingkari, tepati janji, selalu nyatalah janji-Mu. Selalu nyatalah, selalu nyatalah janji-Mu. Selalu nyatalah, selalu nyatalah janji-Mu. Kita percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang dahsyat, yang selalu menepati janji-Nya. Haleluya. Waktu dan tempat saya serahkan. Persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Saya akan memberikan beberapa pengumuman, info pengumuman yang ada di dalam buletin gereja. Kami mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh jemaat Tuhan. Boleh tetap setia beribadah walaupun kita masih yaitu mengatur jarak, tapi kita bersyukur kita masih tetap bisa beribadah. Jika nama Tuhan, hari Selasa di tempat ini kita ada worship doa, WL dan singernya oleh Ibu Lena dan Ibu Wanti, renungannya oleh Bapak Irmawan, musiknya Bapak Irmawan,
Membangun iman yang kuat didasari atau diawali dari bertekun di dalam doa. Pujiakan nama Tuhan. Kami mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan bahwa hari Sabtu di tempat ini kita ada acara champion greeting yang akan diadakan pada hari Sabtu besok. Sabtu kemarin sudah dilakukan dan dilanjutkan pada Sabtu yang akan datang pada tanggal 21. Nah, mengajak jemaat Tuhan yang mau ikut bersama-sama di tempat ini mulainya jam 2. 9. Mulainya kemarin karena mulainya jam 2, jadi dimulainya Sabtu ini jam 9 pagi sampai jam 1. Ya, jam 9 pagi sampai jam 1. Bagi jemaat Tuhan yang mau ikut atau pengerja Tuhan yang mau ikut, diundang bersama-sama datang bersama-sama. Mungkin lebih enaknya konfirmasi supaya disiapin konsumsinya. Pujiakan nama Tuhan. Ada pertemuan dengan PPIR Youth lewat Zoom hari Kamis tanggal 19 jam 7:30 malam. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan. Tolong dicatat kepada PPIR Youth. Hari Kamis ada Zoom bersama-sama dengan Bapak Gembala Sidang. Ya, diingatkan untuk upacara baptisan air rencananya juga pada hari Sabtu tanggal 28 November. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mengambil formulir, biar boleh dikembalikan dengan Gembala Sidang beserta dengan vas fotonya, dan kita dukung dalam doa biar berjalan dengan baik tanpa ada penghalang. Kita percaya ketika anak Tuhan, ketika orang percaya mengambil keputusan untuk mengikuti baptisan air, menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Bantu dalam doa biar tetap dikuatkan dan tetap diteguhkan. Pujiakan nama Tuhan. Dan ingat dan tetap lakukan berdoa syafaat. Ya, berdoa syafaat 15 sampai 30 menit setiap hari di rumah untuk pemulihan anggota jemaat Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan, dan semangat bersaksi dan memberitakan Injil, dan berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan di mana tempat dan bangsa di mana-mana berada, untuk para hamba Tuhan. Berdoa juga untuk bangsa dan pemimpin bangsa agar kesatuan. Berdoa juga, bantu dalam doa untuk pemberkatan nikah saudara Aditya dengan saudari Lisa, biar semua boleh berjalan dengan baik. Pujiakan nama Tuhan. Ada pertemuan juga hari Selasa selesai ibadah doa. Ya, selesai ibadah doa jam 8:30 malam, yaitu kepada yang namanya disebut Bapak Irmawan, Bapak Miko, Ibu Ike, Saudara Lea, Ibu Titin dan Ibu Lena. Tolong diperhatikan supaya jam 8:30 sehabis ibadah doa ada Zoom bersama dengan Bapak Gembala Sidang juga. Ada pertemuan, ya oke. Ayat Mas untuk jadwal tugas dulu ya. Untuk jadwal tugas minggu yang akan datang, WL dan singernya oleh Bapak Dodi, singernya oleh Bapak Akwang dan Bapak Noven, pembicaranya Ibu Wanti, pengumumannya Bapak Julianto, acaranya spesial guru sekolah minggu, asyirnya Ibu Wati dan Ibu Mecin, doa penutup Bapak Julianto, multimedia Saudari Memei, musik Bapak Irmawan, Bapak Limin dan Saudara Niko. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang bertugas, tolong dipersiapkan dengan sebaik mungkin, karena di saat kita bisa melayani itu anugerah yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk ayat Mas minggu ini yang terdapat dalam Yakobus 4 ayat 17, kami mengundang, mari kita bangkit berdiri, kita baca dengan lantang dan sesudah itu warta boleh dibawa pulang. Ya, 1, 2, 3.
Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, ia berdosa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Puji Tuhan, silakan duduk, boleh dibawa pulang dan disimak dan diperhatikan. Hari ini kita ada acara yaitu berdoa syafaat. Mari kami mengundang kepada seluruh jemaat Tuhan pada hari ini. Acara doa syafaat ini kita serentak berdoa bersama-sama, mengeluarkan suara kita bersorak, kita berdoa. Yang pertama untuk bangsa dan negara kita ya. Terus yang kedua kita juga berdoa syafaat untuk jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Mari kita bangkit berdiri sebelum kita akhiri ibadah doa kita akan bersyafaat bersama-sama. Haleluya Yesus, terima kasih, haleluya. Kami berseru kepadamu Tuhan, kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Allah akan mendengar setiap seruan dan isi hati kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kami berdoa pada pagi ini secara khusus Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Allah yang mengasihanilah untuk bangsa kami Tuhan. Setiap masalah demi masalah, baik krisis ekonomi yang terjadi, baik PSBB yang terjadi Tuhan, kami berdoa pada hari ini. Kami bawakan satu hati kami kepadamu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Allah akan pulihkan bangsa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, oh biarlah Tuhan dalam keadaan COVID-19, kami berdoa Tuhan pada hari ini, kami pegang janji-Mu, biarlah Tuhan badai ini boleh berlalu. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah waktu-Mu yang tepat. Kami percaya Tuhan ada keselamatan yang terjadi melalui COVID-19. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau, banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Biarlah Tuhan ini berlalu dari muka bumi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini juga kami satukan hati, kami berdoa Tuhan secara khusus buat seluruh jemaat-jemaat-Mu. Kami berdoa secara khusus keselamatan boleh terjadi buat suami daripada Ibu Gyoklan Tuhan. Di dalam nama Yesus, walaupun dia terbaring di rumah sakit, Tuhan Kau punya berbagai cara. Biarlah keselamatan boleh terjadi di dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus Allah jamah buat Kau wincang Tuhan. Dalam nama Yesus Allah sembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan buat oma-oma atau emak yang dalam keadaan lanjut usia. Engkau juga akan menjamah memelihara di dalam nama Yesus. Untuk Payuhin juga Engkau jamah Tuhan. Di dalam nama Yesus Allah pulihkan. Engkau jamah juga Ibu Aan Tuhan. Dalam nama Yesus Kau sembuhkan Tuhan dari segala pikiran yang tidak baik, dari roh-roh jahat kami tengking dalam nama Yesus. Tuhan boleh menjadi saksi bagi kemuliaan namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Terpuji. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat Ibu Yeyen Tuhan yang dalam usia hamil tua. Tuhan kami berdoa Allah menyertai tutup bungkus Tuhan. Biarlah di bulan Desember dia melahirkan dengan pertolongan Allah tanpa kekurangan suatu apapun juga. Buat jemaat-Mu yang lainnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus
Engkau yang akan menolong dan campur tangan. Terpujilah namamu, di mana sebentar Tuhan kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Allah akan menyertai dan melindungi kami, sehingga kami percaya Tuhan, berkat-berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Berkatilah Tuhan anak-anak yang sekolah Zoom, berkatilah yang bekerja dengan Zoom ataupun tatap muka Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang dikerjakan oleh tangan setiap anak-anak-Mu, Allah akan jadikan berhasil bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku yang dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Para kekasih Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing dan menjalankan setiap aktivitas kita, kita mau mengangkat kedua tangan kita, Amin. mengadahkan hati dan harapan kita hanya kepadanya. Amin. Tuhanlah yang melindungi saudara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Tuhanlah yang menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, segala kasih yang berlimpah-limpah dari Bapa Surgawi telah Yes. dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan, yang menjadikan setiap saudara untuk menjadi anak-anak Allah. Untuk saudara hidup di dalam perjanjiannya dan menikmati segala kasih karunia Amin. demi kasih karunia. Amin. Oleh karena persekutuan dari Roh Kudus yang hidup di dalam kamu dan yang menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah saudara ketika meninggalkan rumah Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan Yes. lewat tanganmu, lewat kreativitas hidupmu, lewat segala sesuatu, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Benar. Karena saudara sudah ditetapkan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Benar. Saudara adalah saksi-saksi Kristus sampai Dia datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita yang percaya kita katakan bersama-sama,
Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati. Berikan salam kepada teman kita kiri kanan, Tuhan memberkati.